Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Halo sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Kampar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mas Tuti kembali akan memandu podcast kita hari ini. Pemirsa podcast yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang mengoptimalkan peran penyuluh agama dalam menyulujudkan moderasi beragama. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang akan berbagi wawasan dan juga pengalamannya bersama kita semua, yakni yang terhormat Bapak Haji Zulfaimar MAP. Ya. Beliau adalah Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Begini Pak Kasih. Iya. Berdasarkan tema kita hari ini, kita akan membincangkan tentang mengoptimalkan peran penyuluh agama dalam mewujudkan moderasi beragama. Iya. Nah, dari dasar pertanyaan yang saya ajukan terlebih dahulu, apa sih sebenarnya moderasi beragama itu dan hubungannya dengan para penyuluh kita? Ya, baik, terima kasih Ibu Mas Tuti. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa konsep moderasi beragama itu adalah cara pandang dan perilaku beragama yang memilih jalan tengah atau menghindari ekstremisme dan menjunjung tinggi toleransi. Kemudian menghargai perbedaan serta mewujudkan kemaslahatan bersama. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk ini dengan mengedepankan prinsip yang seimbang, adil, dan tidak berlebihan dalam mengamalkan suatu ajaran agama. Nah, prinsip utama dari moderasi beragama itu adalah jalan tengah, yaitu sikap yang seimbang, tidak ekstrim, tidak memilih ke kiri atau ke kanan, atau menghindari setiap sesuatu yang berlebihan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu adalah toleransi. Nah, toleransi ini adalah suatu sikap menghargai dan menghormati perbedaan atau keyakinan, serta memberi ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan dan berekspresi. Nah, ini harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kemudian juga anti kekerasan. Nah, anti kekerasan ini artinya ini menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Nah, ini kan sekarang agak marak juga ini, mengatasnamakan agama. Kemudian menghargai kemanusiaan. Ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti kesetaraan, saling menghargai, dan kerendahan hati di dalam kita berhidup bermasyarakat. Kemudian ada komitmen kebangsaan, yaitu menyeimbangkan antara semangat beragama dengan komitmen terhadap bangsa dan negara serta menghormati konstitusi. Nah, ini artinya bahwa kita berbangsa dan bernegara ini harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.
Kemudian di situ juga ada akomodasi budaya. Nah, ini menerima dan mengakomodasi tradisi serta budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai luhur berbangsa. Nah, ini juga kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, budaya lokal ini atau tradisi di suatu daerah itu kan berbeda-beda. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan di dalam kita mengambil sikap. Apakah di daerah tertentu umpamanya keyakinan masyarakatnya atau tradisinya melakukan hal-hal yang seperti ini, lalu ketika kita tiba-tiba di sana ingin merubah, nah ini yang harus menjadi perhatian oleh masyarakat. Barangkali cara pandang beragama inilah yang harus pada saat ini kita harus lebih moderat, sehingga kesatuan dan keutuhan bangsa ini bisa terjaga dengan baik. Berarti sebenarnya moderasi beragama itu bukan memoderasi ajarannya ya Pak ya, melainkan memoderasi cara beragama kita agar tetap seimbang, tidak ekstrim, dan juga menghargai orang lain. Nah, nilai-nilai ini yang harus kita terapkan ya Pak. Terlebih juga seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan juga cinta damai serta anti kekerasan. Mungkin selama ini banyak yang beranggapan yang dimoderasi itu adalah ajarannya, bukan cara melaksanakannya. Nah, ini mungkin yang harus kita luruskan ya Pak ya. Nah ya, itu betul itu. Jadi ini yang perlu kita luruskan sehingga nanti kehidupan berbangsa dan negara ini bisa betul-betul bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya. Jadi yang dimoderasi itu adalah bukan ajaran agamanya dari suatu agama yang ada di Indonesia ini. Contohnya kita di agama Islam, di dalam internal kita beragama Islam pun masih ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini juga perlu ada toleransi antara pendapat satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga harus kita saling-saling menjaga dan merawatnya dengan baik, apalagi dengan agama-agama lain. Nah, kita tetap sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Yang Islam sesuai dengan tuntunan Islamnya, yang Kristen sesuai dengan tuntunan Kristennya. Nah, ini yang jadi yang perlu kita jaga itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap sesama umat beragama. Itu intinya. Terlebih lagi dengan kondisi negara kita Indonesia ini yang sangat heterogen ya Pak ya, sangat bervariasi sekali baik dari segi adat, budaya, tradisi maupun juga agama ya Pak ya. Iya. Nah, sesuai dengan tema kita di awal tadi Pak, kaitannya dengan penyuluh agama, bagaimana Kemenak membekali para penyuluh agama ini agar mereka itu mampu menjadi agen moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Iya, jadi kita di Kementerian Agama mulai dari pusat sampai ke daerah itu oleh Pak Menteri kita itu sudah digaungkan untuk seluruh aparat, terutama ini penyuluh agama kita yang memang notabene-nya itu sampai ke desa-desa. Nah, kita sudah sampaikan kepada mereka untuk mereka ini akan menjadi agen moderasi beragama di tiap-tiap desa yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi kita berharap kepada seluruh penyuluh agama kita akan bekali mereka, bahkan di setiap pertemuan-pertemuan atau ada pembinaan dan pelatihan terhadap penyuluh-penyuluh agama yang kita lakukan. Nah, kita harus sampaikan itu. Bahkan ketika ada rekrutmen penyuluh pun, nah ini juga kita munculkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan moderasi beragama. Apakah memang betul-betul mereka ini nanti bisa menjadi agen moderasi di Kementerian Agama? Jangan sampai justru mereka yang anarkis ya Pak ya. Iya, betul itu. Berarti penyuluh ini mereka merupakan garda terdepan ya Pak ya. Dalam memberikan pemahaman tentang moderasi beragama di tengah kehidupan masyarakat. Nah, berarti mereka juga harus menjadi penyejuk terhadap konflik yang andai kata terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Apa saja bentuk kontribusi konkret
oleh penyuluh agama kita itu dalam menyebarkan nilai moderasi, baik secara langsung maupun mungkin ya secara media sosial, Pak. Ya, jadi kita di Kementerian Agama juga sudah membuat program, bahkan sampai ke desa-desa itu sekarang kita meminta kepada para penyuluh agama kita yang ada di setiap kecamatan dan desa-desa yang ada untuk mereka ini untuk turun ke lapangan, ke masyarakat itu, membuat program bagaimana bisa menyejukkan. Bahkan program-program keagamaan seluruhnya kita harap mereka itu bisa terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika ada suatu persoalan atau perselihan di tengah-tengah masyarakat, nah penyuluh kita itu harus hadir di sana. Apapun itu bentuknya, dan mereka harus bisa menjadi penengah terhadap persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dengan kompleksitas kehidupan masyarakat kita yang sangat majemuk ini, tentunya tantangan yang dihadapi oleh para penyuluh kita sangat besar sekali ya Pak ya. Iya. Di sanalah kita meminta mereka menjadi sumber penerang, sesuai namanya penyuluh ya Pak ya, sebagai suluh, sebagai titik terang untuk konflik-konflik ataupun perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kira-kira apa pesan motivasi yang ingin disampaikan, yang ingin Bapak sampaikan nih kepada para penyuluh agama kita, agar para penyuluh itu tetap semangat menjalankan perannya sebagai seorang penyuluh di tengah ramainya, maraknya dinamika kehidupan sosial keagamaan yang ada pada saat ini, Pak? Ya, jadi kita bangsa Indonesia kan bangsa yang cukup besar ya, berbagai suku bangsa yang ada. Nah, dari penyuluh-penyuluh kita yang ada itu dari setiap daerah, terutama kita mungkin mencoba untuk memeta seluruh penyuluh agama kita ini, dan kita tempatkan mereka sesuai dengan daerah mereka masing-masing, sehingga nanti penyebaran penyuluh agama kita itu betul-betul pas dan tepat. Kalau dia umpamanya berada di daerah Melayu, ya kita usahakan penyuluh yang di sana itu ya orang Melayunya, yang artinya mereka paham terhadap tradisi dan kondisi daerah itu masing-masing. Nah, ini nanti akan memberikan efek sehingga penyuluh agama yang kita tempatkan di daerah-daerah itu betul-betul mereka paham dengan keadaan daerah itu sendiri dan keadaan dan tradisi masyarakat yang ada di daerah. Nah, kita berharap dan kita memberikan motivasi kepada para penyuluh kita, karena mereka memang sudah tahu daerah-daerah yang akan mereka turun itu, sehingga nanti mereka memang bisa mengayomi, memberikan kesejukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita selalu motivasi mereka untuk tetap menjaga keutuhan bangsa ini. Kita akan lakukan pembinaan untuk memberikan motivasi kepada para penyuluh mereka bahwa mereka ini adalah garda terdepan dari Kementerian Agama, dan mereka inilah yang akan mewariskan kepada anak-anak bangsa ini bagaimana berhidup, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Subhanallah, luar biasa kerja penyuluh ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Berarti para penyuluh ini juga mereka tetap akan selalu dimonitoring, dievaluasi agar kerja mereka itu bisa optimal, maksimal sesuai dengan program-program yang telah kita tetapkan ya Pak ya. Iya. Sejauh mana sebenarnya Pak dukungan dari Kementerian Agama dalam memperkuat kapasitas penyuluh agama ini terkait isu-isu moderasi beragama yang ada ini? Nah, sekarang kita kan ada program yang diluncurkan oleh Kementerian Agama mulai dari pusat itu, seperti sekarang itu ada BRUS.
Nah, terus dan sekarang itu ada gas. Gas pencatatan nikah. Nah, untuk menjalankan program-program ini tentu kita berharap kepada seluruh penyuluh agama kita berperan aktif untuk ini mensosialisasikan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada masyarakat sehingga betul-betul nanti masyarakat itu bisa paham. Nah, kita contohkan dengan bros itu kan banyak sekali manfaatnya itu. Karena sekarang itu penyuluh agama kita bersama Bapak KUA-nya itu turun ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah, bagaimana mencegah terjadinya kenakalan-kenakalan di remaja yang pada saat sekarang ini memang sangat mengkhawatirkan kita semua. Jadi kita berharap nanti para penyuluh agama kita itu bisa memberikan pencerahan dan penyejukan sehingga nanti hal-hal yang kita takutkan itu bisa kita hindari secara bersama. Berarti penyuluh itu sebenarnya boleh kita bilang sekarang sudah moderat, bahkan sudah modern ya Pak ya. Iya. Kalau dulu persepsi orang penyuluh itu hanya memberikan ceramah, memberikan pengajian. Iya. Itu saja. Nah, ternyata sekarang beriring jalannya waktu, berubahnya regulasi-regulasi yang ada, ternyata penyuluh ini perannya sangat-sangat luar biasa sekali. Iya. Kalau boleh dijelaskan kira-kira program-program penyuluh yang ada di lapangan itu yang berhubungan dengan moderasi ini apa-apa aja Pak, kalau bisa disebutkan? Iya, kita kan sudah sampaikan kepada para penyuluh kita. Nah, seperti yang Ibu Mastuti katakan tadi, bahwa dulu biasanya mereka hanya tampil berceramah dari masjid ke masjid atau surau ke surau. Nah, di zaman yang sekarang ini, yang kita sudah maklum bersama bahwa kita sekarang ini berada di zaman digitalisasi ya. Betul. Jadi semuanya. Nah, kita di Kementerian Agama melalui penyuluh juga sekarang itu sudah membuat program. Kemarin itu sudah diluncurkan juga penyuluh agama yang menjadi konten kreator. Iya. Jadi kita lakukan pembinaan, kita berikan mereka materi-materi yang terkait dengan digitalisasi. Jadi mereka sekarang itu sudah bisa membuat konten ceramahnya itu melalui media sosial. Jadi nanti itu jangkauannya akan lebih luas lagi, bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi kemarin pun kita dan ke depan nanti akan kita buat semacam perlombaan ya dari seluruh penyuluh agama kita untuk membuat konten tentang bagaimana nanti mereka memberikan penyuluhan agama di desa-desa itu dan kita lombakan. Nah, nanti kita ambil ya pemenang-pemenang dari lomba konten creator itu, dan nanti kita akan berikanlah apresiasi kepada mereka, apakah itu nanti ada hadiah atau segala macamnya yang bisa memberikan motivasi kepada kawan-kawan penyuluh. Alhamdulillah pembinaan itu sudah kita lakukan terutama di Kementerian Agama. Beberapa bulan yang lalu kita sudah adakan kegiatan terkait dengan konten kreator untuk penyuluh agama. Alhamdulillah, semoga program-program yang ada di Bimas Islam Kementerian Agama ini bisa mensupport ya Pak ya, tugas para penyuluh kita yang mereka itu merupakan garda terdepan sebenarnya Pak ya, perpanjangan tangan Kementerian Agama di bawah. Bahkan di tingkat RT RW mereka lah sebenarnya, benar kan Pak, para penyuluh kita itu? Iya, jadi kita juga tekankan bahkan siapapun menteri agamanya ya selalu mengatakan bahwa ujung tombak Kementerian Agama itu adalah kawan-kawan penyuluh. Jadi kita selalu motivasi mereka bagaimana mereka hadir itu memang mewakili Kementerian Agama. Sehingga nanti kita berharap keberadaan kawan-kawan penyuluh di daerah itu memang dirasakan oleh masyarakat. Baik pemirsa podcast, moderasi beragama sebenarnya adalah ikhtiar kebangsaan, bukan semata-mata proyek keagamaan. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaganya.
Namun para penyuluh agama memegang peranan kunci yang cukup penting sekali dalam menginternalisasikan nilai-nilainya ke dalam kehidupan sehari-hari umat. Di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat yang semakin majemuk, peran penyuluh agama menjadi sangat penting dan semakin penting. Penyuluh tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan-pesan keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial, penjaga kerukunan, dan juga promotor nilai-nilai moderasi. Baik, Pak Kasih, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang akan Bapak sampaikan kepada para penyuluh agama kita. Silakan, Pak. Ya, baik kepada seluruh kawan-kawan penyuluh agama yang berada di kecamatan dan desa-desa, mari kita tetap semangat memberikan penyuluhan kepada masyarakat kita, bagaimana kita hidup dalam keberagaman, bagaimana kita hidup bertoleransi, bagaimana kita hidup adil dan seimbang di tengah-tengah masyarakat, sehingga nanti betul-betul bangsa kita yang besar ini menjadi bangsa yang betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat penyuluh agama, jaya selalu. Pemirsa podcast dimanapun Anda berada, mari kita terus menebar kedamaian, menanamkan nilai toleransi, dan merawat keberagaman. Jadikan setiap langkah dan kata-kata kita sebagai cahaya yang menuntun umat menuju keberagaman yang moderat, damai, dan membangun. Terima kasih Pak Kasih selaku narasumber kita hari ini, karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman bersama kita. Karena waktu juga yang memisahkan kita, Pak, dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada pemirsa podcast yang telah mendengarkan podcast Kemenak hari ini. Mudah-mudahan kegiatan podcast kita ini bermakna, bermanfaat untuk kita semua. Podcast kita kali ini ditaja oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kampar dengan bekerja sama beserta Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Mari kita saksikan podcast-podcast selanjutnya dari Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi